Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel Ari Pusparini. Nah, kali ini kita sambil sharing-sharing sambil sarapan ya. Sudah pada sarapan belum nih teman-teman? Aku lagi punya pecel ya. Kita sarapan pecel sambil ngobrol-ngobrol. Nah, tema obrolan kita kali ini tentang hasil capaian kita yang mungkin berbeda dengan orang lain. Gimana nih pendapat teman-teman jika hasil capaian kita berbeda dengan orang lain? Orang lain terasa lebih dulu sukses, lebih dulu berhasil dibanding kita yang memerlukan waktu lebih lama. Gimana nih pendapat teman-teman? Kalau saya pribadi merasa bahwa ketika kita berbeda dengan orang lain atau lama prosesnya dengan orang lain, bukan berarti kita gagal, karena setiap kita punya prosesnya masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi tentang perbedaan ini ya teman-teman ya. Mungkin kita ambil positifnya saja. Yang pertama adalah menyadari bahwa prioritas orang itu beda-beda. Kadang suatu prioritas itu berbeda menentukan langkahnya tentu ya teman-teman ya. Kalau orang lain mungkin prioritasnya lebih tinggi dibanding kita, otomatis usaha mereka juga akan lebih tinggi dan tentu saja hasilnya juga seimbang dengan usahanya, insya Allah ya teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu iri atau bagaimana begitu ya kalau teman-teman kita lebih duluan berhasil, lebih banyak yang diperoleh dibanding kita. Itu karena pertama bisa jadi karena prioritas mereka berbeda dengan prioritas kita. Kemudian yang kedua yang juga perlu kita sadari bahwa titik awal perjuangan seseorang itu tidak selalu sama dengan orang lain. Mungkin kita ngelihat dari luar gitu ya, dia memulai usaha dengan kita, dia memulai sesuatu bareng dengan kita waktunya, tapi sesungguhnya kita nggak tahu jauh sebelum itu mungkin ada perjuangan lain yang sudah dilakukan yang bersangkutan dibanding kita yang memang benar-benar baru mulai dari nol. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu apa yang sudah dilakukan orang lain. Jadi kalau orang lain lebih berhasil, jangan cemburu atau jangan iri, karena setiap orang punya perjuangan masing-masing, punya titik awal yang berbeda-beda satu sama lain. Kemudian yang ketiga, bahwa kita juga harus menerima realita yang terjadi pada hidup kita masing-masing. Setiap orang punya episode masing-masing ya teman-teman ya. Ada episodenya yang harus bersusah-susah dulu, ada juga yang kemudian dipercepat ya. Kita nggak ngerti ya teman-teman ya, dan semua sudah ada takdirnya masing-masing. Yang jelas ketika kita ingin mencapai kesuksesan kita lebih cepat, tentu saja kita butuh berlari lebih cepat dari yang biasanya, dan itu butuh effort yang banyak, butuh energi yang banyak, butuh waktu yang banyak, butuh ilmu yang banyak. Nah, kalau kita ingin mendapatkannya tentu kita harus menyediakan itu semuanya. Tapi kalau kita nggak bisa, otomatis kita bisa memperlambat dengan cara berjalan. Ya kalau kita berjalan mungkin tidak lebih capek dibanding ketika berlari. Dan itu semuanya ada konsekuensinya ya teman-teman ya. Jadi nggak masalah kalau teman kita lebih dulu berhasil. Kemudian teman-teman, apakah kita terus menerima begitu saja ketika melihat oh kita belum apa-apa nih dibanding teman kita? Tentu saja tidak ya teman-teman ya. Kita harus juga melakukan sesuatu yang tentu saja baik buat diri kita. Apa aja nih yang perlu kita lakukan ketika kita juga pingin dong ya berhasil seperti teman-teman kita? Yang bisa kita lakukan pertama menurutku ya teman-teman, itu kita cari jalan keluar. Karena setiap kita mungkin ada sebabnya juga kenapa tidak lebih cepat ya teman-teman ya. Bisa jadi ilmu kita yang kurang, cara kita yang tidak efektif, atau ada faktor-faktor penghalang lain yang memperlambat. Nah, ini bisa juga kita cari solusinya dengan belajar, dengan bertanya, dengan meniru orang lain dan sebagainya, mengamati orang lain. Jadi intinya kita harus cari cara penyebabnya ya teman-teman ya, supaya lebih baik dari yang sekarang. Kita bandingkan kita dengan diri kita yang lalu lah ya teman-teman, tidak harus dibandingkan dengan orang lain kalau mungkin itu terasa tidak adil buat kita. Kemudian yang kedua, tidak putus asa. Nah, putus asa ini biasanya jadi penyakit ya teman-teman. Kadang kalau udah ngerasa nggak berhasil ya udah deh ditinggalin gitu ya. Nah, putus asa ini yang harus kita buang. Kita harus semangat dan mencoba ya teman-teman. Kemudian tetap berprasangka baik, tentu saja percaya pada diri sendiri bahwa kita juga berhak untuk berhasil, bahwa kita juga ada jatah berhasilnya meskipun mungkin berbeda-beda dari satu sama lain. Nah, itu udah teman-teman ya beberapa yang bisa aku sampaikan. Mungkin teman-teman punya ide lain gimana ketika teman-teman juga mengalami hal serupa, merasa lebih lambat dibanding teman-teman yang lain untuk capaian-capaiannya. Silahkan teman-teman bisa kasih saran, tulis di komen ya.
Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. See you next video insya Allah. Terima kasih.